Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serena, NIM L1A1 19023 dari kelas A, jurusan Peternakan Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ciri-ciri dari sapi estrus. Nah, sebelum membahas lebih jauh, bagaimana itu ciri-ciri sapi estrus, saya sedikit menjelaskan tentang pengertian estrus. Siklus estrus adalah perubahan fisiologis yang terjadi secara berkala pada kebanyakan mamalia betina dari ordo Theria akibat hormon-hormon reproduksi. Siklus ini dimulai setelah betina matang secara seksual. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi sapi estrus. Faktor yang pertama yaitu kadar hormon dalam tubuh ternak. Jika hormon reproduksi bekerja dengan baik, maka akan terjadi estrus. Faktor selanjutnya yaitu kecukupan nutrisi. Defisiensi nutrisi atau kekurangan nutrisi yang dikonsumsi oleh ternak dapat mempengaruhi status reproduksi ternak. Yang ketiga, kondisi alat reproduksi. Kondisi di mana alat reproduksi normal atau tidak. Kondisi ini berpengaruh terhadap timbulnya estrus. Seperti yang dapat kita lihat tanda-tanda sapi estrus. Pada tanda-tanda sapi estrus kita dapat lihat pada gambar ketiga ini. Itu merupakan ciri-ciri dari sapi yang sedang estrus. Adapun penjelasan mendetail tentang tanda-tanda sapi estrus, yang pertama, ternak menjadi gelisah. Yang kedua, sering berteriak. Yang ketiga, suka menaiki dan dinaiki sesamanya. Yang keempat, vulva membengkak, berwarna merah, bila diraba terasa hangat. Tanda-tanda selanjutnya yaitu dari vulva keluar lendir yang bening dan tidak berwarna. Faktor selanjutnya, nafsu makan berkurang. Dan yang terakhir, jika dipalpas perektal maka uterus terasa kontraksi, tegang, mengeras dengan permukaan tidak rata, serviks relaksasi, dan pada ovarium terdapat folikel de Graaff yang membesar dan sudah matang. Selanjutnya di sini fase-fase estrus. Pada estrus itu memiliki fase-fase. Adapun fase yang pertama yaitu proestrus. Fase ini terjadi perubahan tingkah laku, perubahan alat kelamin luar. Pada ovarium terdapat folikel de Graaff, kelenjar tumbuh memanjang, serviks terjadi relaksasi, terjadi pertumbuhan folikel yang cepat. Selanjutnya fase birahi. Pada fase ini folikel de Graaff sudah matang, sekresi lendir serviks maksimal, dinding folikel sehingga ternak responsif terhadap pejantan dan ingin dikawini. Fase selanjutnya yaitu metestrus. Fase metestrus yaitu fase terjadi setelah estrus selesai. Ternak menolak untuk kopulasi. Ada korpus hemiorrhagicum pada ovarium. Serviks sudah menutup. Fase ini terjadi penurunan kadar estrogen. Fase selanjutnya yaitu diestrus. Diestrus yaitu fase reproduksi tidak ada kelamin. Ovarium terdapat korpus luteum dan ternak dalam keadaan tidak bunting. Berakhir pada saat regresi korpus luteum. Dan yang terakhir yaitu terjadi ovulasi. Ovulasi adalah pecahnya folikel yang telah disertai dengan keluarnya ovum dari folikel tersebut. Lapisan sel telur atau ovum terdiri dari membran vitelin, zona pellucida, dan cumulus oporus.
Ovulus merupakan mekanisme rangkaian fisiologis, biokimikal, dan biofisikal. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.